Awalnya itu kegelisahan Mas ya, kegelisahan saya sebagai mungkin seorang, boleh dibilang seniman, boleh dibilang karena saya juga pegawai di sini yang notabene pelayan masyarakat. Itu awalnya kegelisahan. Bagaimana caranya saya untuk membangkitkan gairah lagi yang menurut saya itu marwah-marwah yang lama itu sudah pada tidak tahu kemana gitu ya. Yang muncul kan sekarang itu banyakan yang digital seperti itu. Nah, saya ingin memberikan motivasi juga sama anak-anak muda juga bahwa kita juga punya loh maestro bis yang ada di NTB ini. Nah, akhirnya bergerilya Mbak saya mencari teman-teman itu yang generasi kedua ya. Kalau generasi pertama kan sudah Pak Kebon, sudah almarhum Pak Tarfi Abdullah, Pak Tarfi Hija sudah almarhum, Pak Joko, Pak Pingsong sudah almarhum. Ada juga yang dari Sumbawa itu almarhum juga semua. Banyak mereka karyakan. Nah, akhirnya dari situlah kegelisahan saya itu, akhirnya saya mencari teman-teman yang dulu ada di Taman Budaya itu di mana gitu. Saya satu-satu cari itu. Sampai sekarang ada yang masih sakit Pak, namanya Pak Putu Nurdite. Itu tidak bisa saya ajak. Sayang itu. Beliau sakit Parkinson kalau tidak salah, jadi dia beliau tidak ikut saat ini. Nah, akhirnya saya kumpulkanlah mereka pada wadah di sini ya. Akhirnya saya diskusikan dulu sama Pak Pimpinan, saya punya ide seperti ini loh Pak, gimana. Akhirnya disambutlah sama Pak Pimpinan, yang pimpinan kali ini ya, disambut dengan bangga mereka. Teman-teman menyambut ini ya, senang. Ini kita kumpulkan lagi. Nah, karena jumlah para sesepuh di sini kan sudah semakin berkurang ya, akhirnya kan untuk memenuhi target dan untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang masih muda, saya rangkul lah juga generasi yang sekarang ini. Banyak ada 24 pelukis Mas, yang campuran ya, yang masih muda, sangat muda sekali juga ada, yang baru belajar melukis juga ada, yang itu tekniknya dia kayak teknik zaman sekarang itu ya, kontemporer, kayak punya Ais itu dia kontemporer. Itu awalnya seperti itu. Akhirnya kita naik odong-odong Mas ke Senggigi itu, kita naik odong-odong rame-rame. 24 tadi? Yang ber-24 itu, karena ternyata teman-teman ini banyak yang belum naik odong-odong. Senang sekali, bahagia, happy gitu, bercampur jadi satu, ketemu teman lama, kemudian ada teman yang baru juga kenalan, bersatulah di sana, membentuk suatu wadah ini, kita melukis bareng di sana. Jadi temanya itu memang sengaja. Melukisnya tempat di Batu Bolong itu. Selama berapa jam? Mulai pagi jam 8 sampai dohor ya, dohor kita break, kita makan siang, kemudian kita balik. Nah, kalau yang tidak selesai, ada yang tidak selesai, ada yang sudah selesai, ada yang tidak selesai bisa dibawa pulang, diselesaikan lagi di rumah. Karena ruangannya ini kan cukup lumayan besar, sedangkan karya yang kita tampilkan misalnya cuma 24 kan kurang. Akhirnya kita ambil lagi karya-karya yang lama, yang temanya itu sama seperti yang alam. Awalnya seperti itu. Kalau menurut Mbak Esti sendiri, apakah pelukis itu di sini sudah bisa menghidupi dari karya lukisnya? Dan kalau memang belum, apa upayanya? Ya, ada beberapa teman yang bisa menghidupkan dari karya lukisannya, ada beberapa, tapi nggak semuanya. Semuanya itu sebagian besar. Sebagian besar. Tapi insya Allah untuk tahun depan itu program Taman Budaya kita ajukan lagi untuk pembinaan, bukan istilahnya dana pembinaan untuk seniman. Ada, insya Allah. Bukan pemberian karya. Jadi dana pembinaan untuk seniman. Jika mereka kita pilih untuk berpameran di sini, tentunya secara bergilir ya, tidak semuanya bisa. Mungkin satu kali itu 10 orang, tahun berikutnya 10 orang, itu insya Allah itu karena sudah. Jadi bisa mengontrak karya-karya di ruangan tamunya ya, di kontrak karya panjang. Ya, pengalaman saya Mas itu udah dilakukan pada Lombok Barat.
Ya, Lombok Barat itu kalau tidak salah rumah sakit Lombok Barat pernah itu mengontrak salah satu seniman untuk dipamerkan selama 3 bulan. Walaupun tidak beli, nanti dia bergilir lagi. Nah kebetulan saya dulu juga pernah digilir gitu. Ada teman-teman sebagian Mas Zaini juga pernah, ada lagi. Cuman ya gimana, kembali adalah ke sini Mas, tingkat apresiasi di sini itu kan menurut saya masih agak kurang sedikit gitu, dalam arti atau mungkin kita belum maksimal juga bisa jadi. Cuman para ini ya, ketika kita contohnya aja, mohon maaf, mengundang sebuah pembukaan pameran, kita kan instansi kita undang misalnya gitu kan. Iya, yang menghadirin itu sangat minim sekali gitu loh, dengan apa yang sudah kita sebarkan gitu. Itu contoh. Saya mohon maaf. Ya kalau ya ini saya harus call satu-satu sama teman-teman yang kebetulan saya memang kenal di sekolah-sekolah itu. Setelah saya call, saya kirimin baliho, foto baliho, kemudian katalog. Taman Budaya kan sebagai institusi pemerintah yang membina kami para perupa ini. Harapan kami sih sebetulnya sederhana saja, lebih intensif lah membina kami itu, baik dalam event-event yang bersifat seperti kemarin ada kegiatan melukis bareng, itu sangat luar biasa lah, seperti itu. Kemudian karya-karya lukis itu dipamerkan. Nah, cuman yang menjadi persoalan adalah event-event ini sangat jarang sekali sudah lama, mungkin sudah berapa tahun Taman Budaya ini, kegiatan seni rupa ini hampir tidur lah, katakanlah seperti itu. Ya syukur kadang-kadang kebetulan yang penggiat di seni rupa di Taman Budaya itu mutasi ke tempat lain, sehingga ya katakanlah mati suri kemarin itu kegiatan seni rupa itu. Dengan kembalinya Mbak Hesti ke Taman Budaya, beliau menggagas mulai ada kegiatan yaitu melukis bareng di Batu Bolong itu. Itu memberikan semangat sekaligus rasa bahagia. Banyak sekali juga pelukis-pelukis muda yang tumbuh di NTB ini. Dengan begitu kita saling secara tidak langsung memberikan pelajaran. Pasti setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pameran lukisan pada saat ini itu dari komunitas ini yang sudah digagas oleh UST itu sangat bagus sekali, yang diawali dengan kegiatan melukis bersama. Jadi ini adalah menunjukkan suatu kreativitas dan juga kebersamaan sesama pelukis gitu ya, sehingga ini harapannya itu untuk ke depan bisa berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali saja tetapi berkelanjutan, sehingga motivasi daripada para pelukis-pelukis itu akan tertarik untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan melukis. Dan hasil daripada lukisan ini memang seperti ini. Bagusnya itu adalah setelah selesai melukis bersama, dipamerkan, kemudian diapresiasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu akan tingkat apresiasinya itu akan lebih tinggi begitu ya. Sehingga dan juga kalau kita melihat di NTB ini sekarang begitu banyak pelukis-pelukis yang bermunculan. Nah ini perlu diberikan satu ruang di dalam rangka meningkatkan, mengekspresikan tentang bakat dan kemampuannya itu. Sangat bagus sekali kalau bisa dilaksanakan berpameran secara berkelompok-kelompok, secara rutin begitu, pameran bersama, kemudian diberikan kesempatan pameran tunggal, sehingga ada kelas-kelas yang bisa diapresiasi tentang nilai-nilai tingkatan-tingkatan daripada karya-karya lukis itu sendiri. Nah, memang untuk itu tidak saja apresiasi saja, tetapi
juga dapat meningkatkan nilai jual beli begitu, sehingga kita dapat mengundang di dalam pameran itu ya paling tidak kolektor-kolektor yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat ini untuk mengapresiasi karya-karya pelukis-pelukis baik itu yang sudah senior maupun yang baru memulai melukis itu, sehingga yang baru mulai itu akan tertarik di dalam di dalam mengekspresikan, sehingga nilai-nilai seni dan budaya khususnya daerah NTB ini akan semakin dilihat oleh publik.